apa yang udah dilakukan oleh Kominfo? Karena beberapa bulan ini judul terus yang kelihatannya kenceng gitu. Padahal hoax juga ada nggak sih sebenarnya? Ada banyak. Kalau lihat laporannya sebulan kali kita bisa take down 400-500 akun dan konten. Jadi kalau udah setahun ini dihitung ada 15 ribuan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar Anda baik. Kabar kami juga di studio baik. Kembali lagi di program ngeri tapi mantap, viral tapi hoax. Ini program yang tidak biasa karena hari ini hari yang spesial. Karena kita selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Viral tapi hoax berulang tahun yang pertama. Kita mengudara 25 Oktober lah ya, sekitar 25, dan sekarang tanggal 25 pas kita berusia 1 tahun. Dan terima kasih buat semua teman-teman, pendengar, netizen, siapapun, sahabat, musuh, teman-teman yang suka bikin hoax, yang suka WA gelap di malam hari, para judol yang sering menyerang kita, ya kita tetap sama-sama berjuang di jalur masing-masing. Dan kita kali ini tetap akan membedah beberapa peristiwa, informasi yang beredar di masyarakat dan juga pasti ada di handphone Anda. Dan saya tidak sendiri karena saya bersama dengan sahabat saya Bang Asnil Bambani Amri, penulis fakta dari AJI Indonesia. Kita beri aplaus dulu buat Bang Asnil. Halo Bang Aib, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sendirian aja deh? Oh enggak, sekarang kita ada tamu spesial nih. Dan yang berikutnya saya punya tamu spesial juga. Beliau adalah apa ya kita sebutnya? Ini sebenarnya salah satu orang yang menjadi inisiator program ini sebenarnya. Berapa tahun lalu kita sambut Prabowo Revolusi. Pelanggaran nih, dikasih kaos. Pelanggaran. Cetaknya cuma 2. Kelihatan ini kaosnya lama nih. Cuci berapa kali? Beliau adalah Dirjen IKP ya, Informasi dan Komunikasi Publik. Yang baru punya menteri baru ya. Menteri baru, kementerian baru. Kenapa beliau hadir sini ya? Kita dalam rangka minta pendapat atau apapun tentang beberapa hoax yang beredar dan bagaimana langkah Kominfo dalam memberantas hoax. Jangan cuma kita yang berantas, Kominfo udah berantas belum nih? Jangan judul aja dong gitu. Hoax ada nggak diberantas? Tadi kita tanya ya. Oke. Mas Prabowo, thank you udah hadir. Siap. Di tengah terima kasih udah kesibukan yang luar biasa. Iya, demi Mas Gaib Iya, lah. Kita panggilnya Pak atau Mas nih? Jangan Pak dong. Mas aja lah, Mas aja. Jangan Pak, Pak itu yang ke Magelang. Oh iya. Kalau yang nggak ke Magelang jangan. Iya. Kalau Pak yang ke Magelang, lagi pakai seragam. Lagi pakai iya, seragam, iya. siap. Berarti Gitu. nggak ada menterinya bebas nih dia. Menterinya lagi di sana, mudah-mudahan nggak denger nih. Oke, Mas, sebelum kita bedah satu informasi ya. Sebenarnya kemarin ada pertanyaan tuh, kenapa kok Kominfo tidak men-take down akun yang udah jelas-jelas bikin hoax? Kita udah banyak sekali bedah hoax, dan apa yang udah dilakukan oleh Kominfo? Karena beberapa bulan ini judul terus yang kelihatannya kenceng gitu. Padahal hoax juga ada nggak sih sebenarnya? Ada banyak. Kalau lihat laporannya sebulan kali kita bisa take down 400-500 akun dan konten. Jadi kalau udah setahun ini dihitung ada 15 ribuan lah ya, setelah kita punya sistem untuk bisa take down konten langsung, mau itu hoax, mau itu fake news ataupun juga deepfake ya. Sekarang judul itu mungkin 15 ribuan konten. Kalau sama judul bisa 4,5 juta konten. Dalam 2 tahun ini terakhir ya. Bisa 4,5 juta konten. Jadi kita kerja juga gitu Mas. Hanya memang kan hoax ini kayak virus tadi disebutkan. Ya. Kita take down satu, ada 50, 100, 1000 lagi muncul. Jadi yang harus dilakukan ya Komdiji ya, sekarang namanya Komdiji bos. Itu harus kolaborasi sama teman-teman seperti sekarang ini ya, teman-teman di podcast, kemudian komunitas, dan yang paling penting publik. Jadi partisipasi publik itu sekarang menjadi salah satu perhatian Komdiji. Tahun ini ya, dengan momentum perubahan kementerian yang dilakukan oleh Pak Presiden, kita memasukkan partisipasi publik ke salah satu SOTK di
Kementerian Komunikasi dan Digital. Maksudnya apa? Di zaman sekarang dengan disrupsi teknologi, mau tidak mau kita harus melibatkan partisipasi publik ke dalam sistem kita. Termasuk ya sekarang teman-teman di sini ya Viral Tapi Hoax ini salah satu kanalnya. Makanya begitu diundang ke sini sekalian langsung saya deklarasi di sini. Salaman, mau nggak partneran sama? Sah ya. Langsung kita sih nggak perlu MOU-an, ayo salaman siap. Gitu kita pasti. Nah itu berarti tadi berapa seminggu bisa men-take down banyak berarti ya? Banyak sekali. Kita punya satgasnya di Komdiji ya, ada ruangan khusus satu untuk menerima laporan dari masyarakat. Kita langsung cek, kalau terbukti terverifikasi bahwa itu adalah hoax atau penipuan atau judul, itu langsung bisa di take down. Gitu. Oke, nah selama ini distribusi dari misal udah disampaikan untuk hoax atau peristiwa beredar, itu kemana aja tuh? Memang kita baru menginformasikannya di kanal sendiri. Ya. Nah, saya baru terpikir setelah ngobrol tadi sama Om Gaib di sini, kenapa enggak kita distribusikan juga ke kawan-kawan media, sehingga kanal-kanal yang memproduksi hoax itu juga lama-lama bakal jerak kan, karena publik jadi semakin tahu ini kanal sering produksi hoax gitu misalnya. Ya, dan rasanya itu ke depan akan lebih efektif, Mas. Selain motif ya untuk memproduksi hoax, orang itu kan sebetulnya juga malu kalau ketahuan bahwa dia tuh sering memproduksi hoax ya. Nah, kita coba dekati dengan social punishment nih dari masyarakat. Dengan semakin orang tahu ya kanal-kanal tertentu yang sering memproduksi hoax ini, ya kita kalau perlu diumumkan ini kanalnya bahaya nih karena hoax terus diproduksinya gitu. Nil, pengalaman lu kan udah bertahun-tahun nih mendibang, memeriksa informasi yang beredar di publik. Nah, rata-rata mereka itu motifnya ekonomi, motif politik, atau motif apa rata-rata? Masuk, dua-dua itu masuk. Motif ekonomi kayaknya dominan. Motif ekonomi misalkan yang dalam bentuk YouTube gitu ya, channel YouTube itu dia memang sengaja memproduksi untuk nyari view gitu ya. Oh, buat monetizing. Monetize. Kemudian motif politik juga, apalagi kampanye kita bongkar banget kan. Jadi memang motif ketika mereka sudah punya calon tertentu yang dijagokan itu sampai-sampai media sosial yang mereka gunakan itu sudah menjadi media propaganda gitu ya. Betul, untuk mengkampanyekan jagoannya. Nah, itu terjadi tidak hanya sehari dua hari. Setelah terpilih pun narasi apapun yang sesuai dengan keyakinan dia walaupun faktanya berbeda itu tetap diproduksi. Sampai sekarang masih ada misalkan. Masih terjadi itu. Jadi motif politik memang sama. Satu kesehatan. Kesehatan sampai sekarang itu masih. Oh, maksudnya informasi tentang kesehatan yang hoax gitu ya. Salah lah ya, informasi salah gitu ya. Ada yang salah, ada yang mispersepsi gitu ya. Misalkan ada juga yang kemudian seperti mantan Menkes Pak Terawan itu seringkali jadi tayang, mereka dibikin di fake gitu ya. Pakai AI, seolah-olah itu adalah suara Pak Terawan, seolah-olah dia yang ngomong dan itu menganjurkan untuk di hoax kesehatan juga kebanyakan ini ya, teori konspirasi ya. Teori konspirasi. Tapi kalau teori konspirasi agak susah karena justifikasi hoaxnya kan harus betul-betul dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kalau di fake itu kita bisa langsung take down, Bos. Jadi sebetulnya ya platform dan Komdiji itu sudah punya kesepakatan. Kita sudah punya sistem bahkan namanya SAMAN, sistem informasi pelaporan. Artinya kalau misalnya kawan-kawan punya informasi ataupun juga publik punya informasi hoax ya, di fake, misinformasi dan semacamnya bisa langsung diinformasikan. Nanti kita akan langsung minta platform untuk ikut di situ melihat. Kalau ternyata memang itu adalah di fake, kalau di fake udah pastilah itu pasti di-kill. Ya, saya mengalami beberapa kali ada public figure ya yang kena di fake, itu saya proses ya nggak lama 2-3 jam sudah hilang kontennya gitu, sudah tidak bisa lagi diakses ya.
kalau misinformasi perlu ada checking, Ya. ya perlu ada analisa dulu apakah ini betul-betul Oh, jadi ada yang misinformasi bisa atau langsung di take down, ada, karena clear ada. Ya kayak misalnya yang saya tangani kemarin yang paling krusial ya, ada salah seorang konglomerat di Indonesia, dia menggunakan di kanal itu pakai deepfake ya Mas, dia promosi gitu, saya bisa kasih rahasia Anda untuk kaya, ya bayar dulu 10.000, transfer ke rekening ini, nanti saya akan kasihkan rahasianya lewat email gitu. Itu followersnya udah 300 ribuan sekian. Nah kami dapat laporan langsung nggak lama ke sistem, masuk ke platform pun langsung take down. Karena mereka juga sebetulnya punya komitmen untuk bisa meminimalisasi hoax, deepfake, judul dan semacamnya. Masalahnya adalah bahwa ada keterbatasan dalam hal pertama pelaporan gitu ya. Kita punya capacity untuk bisa langsung take down sekian banyak konten. Tapi kan kita nggak bisa asal take down harus ada pelaporan. Nah kalau sudah ada pelaporan baru kita bisa melakukan aksinya gitu ya, untuk take down-nya. Nah kalau yang oleh Kominfo itu pasti Komdigi ya, yang oleh Komdigi itu pasti ada labelnya, ini di take down oleh Komdigi gitu ya. Banyak orang ya kemudian muncul persepsi gini, wah ini Komdigi intervensi cawe-cawe pada konten. Sebetulnya bukan, ini lebih kepada menjaga ruang informasi kita lebih sehat gitu Mas. Kita kan nggak bisa biarkan hoax itu beredar, karena kalau hoax itu beredar konfirmasinya itu ketinggalan 20 kali lebih lambat. Hoaxnya udah kemana gitu, konfirmasinya mungkin nggak seviral hoaxnya. Nah, ini yang masalah. Itu take down bisa di semua platform? Bisa di semua platform. Semua platform yang masuk ke Indonesia yang besar ya, kan ada rasionya ya. Kita kategorikan besar, traffic besar, traffic menengah, traffic kecil gitu. Yang traffic besar itu sudah langsung masuk ke pemantauan Komdigi. Ya itu kita direct tuh, dan ada kesepakatan dengan PSE yang terkait untuk mematuhi peraturan kita. Makanya ini pentingnya kawan-kawan publik yang menggunakan game, aplikasi dan semacamnya yang memang trafficnya tinggi untuk memaksa platformnya daftar PSE kita. Karena kalau daftar ke PSE kita Mas, itu langsung ke sistem kelihatan tuh apa saja traffic yang terjadi, bukan data ya. Sekali lagi ini kadang-kadang kan publik pikirnya kan ntar datanya ketahuan sama Komdigi. Enggak, kita nggak bisa membuka data kecuali kalau ada kejahatan atau terorisme dan semacamnya, itu kita baru bisa meminta platform untuk membuka datanya. Tapi di luar itu Komdigi dan juga platform sama-sama menyepakati ruang private itu. Jadi data sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi kita bisa melihat traffic yang anomali. Kan kalau traffic yang anomali itu tiba-tiba tinggi gitu kan trafficnya. Ini ada masalah nih, kita coba cek apakah ini hoax atau bukan hoax gitu ya. Kalau bukan hoax ya kita pasti biarin. Tapi kalau sudah terlihat itu hoax ya sudah pasti kita tindak lah. Sama kayak kerja kepolisian di Republik ini gitu ya. Kalau ada kerumunan kan pasti polisinya datang dong gitu kan buat melihat. Nah kami juga punya mekanisme seperti itu untuk melihat traffic yang aneh-aneh gitu, yang anomalitas. Nah kita akan datang untuk checking. Jadi kalau saja kerjasama sama publik ini bisa terjadi dengan lebih cair nih Mas, kasih informasinya aja, mau lewat WhatsApp, mau lewat siapa, lewat DM. Ini beberapa link judul ini datangnya ke saya lewat DM bos. Lewat DM ya udah saya langsung forward ke tim. Itu dicek nggak lama turun, nggak lama take down. Gitu. Jadi masyarakat bisa kalau dirinya dikena hoax atau dia melihat ada hoax, dia bisa melaporkan ke Kominfo ya. Bisa. Gimana cara melaporkannya nanti dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby. Itu penting nih. Ada ininya, iklannya. Bukan. Oh bukan. Kirain udah ada iklan. Belum ada iklan. Belum ada iklannya. Ya udah ntar kita kasih iklan. Kita kalau bisa kayak donor darah tuh, yang banyak ngelaporin hoax dapat ini kan, insentif. Dapat insentif. Oke, kita cashback. jadi Anda yang ingin melaporkan bagaimana caranya, ke siapa, nanti kita mau bahas satu informasi yang lewat dulu untuk kita bedah ya. Ini nanti biar Mas Prabu lihat nih.